Bismillahirrahmanirrahim. Walaisal ismu khairan lil musamma lada ahlil basirati khairi ali. Jadi asmanipun Gusti Allah punika ugi kahanan zatipun Gusti Allah. Tegesipun hukum asma ingkang dipun dawuhake dhateng Gusti Allah punika ugi dumawah dhateng zatipun Allah. Jadi Allah Tuhan kita dinamakan dengan Allah, dinamakan dengan Tuhan kita. Kenapa kok Allah itu, kenapa Tuhan kita kok dikatakan dengan Allah seperti itu? Ya karena sesuatu ya yang namanya asma ya, itu merupakan keadaan musamma. Ya, sesuatu yang dinamai. Jadi ada barang itu ada nama seperti itu. Nah, nama itu, nama yang disematkan kepada Tuhan kita yaitu Allah, itu merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas ya. Nah, nama itu merupakan sudah hakikatnya musamma, ataupun hakikatnya sesuatu yang dinamai ya. Jadi tidak akan lepas dari zatnya seperti itu. Nama itu tidak akan lepas dari zatnya Allah ya. Ini ya iki duwe Tuhan, yang mana Tuhan itu dijenengi Gusti Allah seperti itu. Dan nama itu ya itu merupakan kahanan, keadaan zatnya ya, yang melekat pada zatnya Allah. Ya, itu nama yang disematkan Allah kepada zatnya itu tidak akan lepas ya, tidak akan lepas dari zatnya Allah. Intinya iki duwe Tuhan, yang mana Tuhan kita itu namanya Gusti Allah seperti itu ya. Nah, sudah jadi apa? Istilahnya ada nama itu pasti ada barang itu pasti ada nama seperti itu. Jadi kalau Tuhan kita nggak punya nama, nyebutnya itu siapa? Nah, kan seperti itu. Kalau semua kita doa, kemudian Tuhan kita itu nggak ada namanya, itu menyebutnya doa itu seperti apa? Kan malah bingung. Dan nama itu ya, itu menjadi kahanan zatnya Gusti Allah. Ya sudah sejak dahulu ya seperti itu. Ada manusia ya, kemudian dijenengi sopo. Dan nama itu sudah melekat pada orang tersebut. Seperti itu maksudnya. Jadi Allah itu disematkan nama Allah itu sudah ada pada zatnya Allah itu sendiri. Ya. Nah, yang kemarin sifat zat karo sifat af'al. Ya, itu juga sifat zat itu sudah menempel, sudah ada pada zatnya Allah, sifat zat. Kemudian sifat af'al ya. Sifat af'al itu sifat yang berhubungan dengan penggawean Gusti Allah seperti itu. Tapi sekali lagi jangan kita samakan dengan makhluk ya, penggawean yang seperti apa ya jangan kita samakan. Ini adalah sebuah istilah saja supaya kita itu bisa gampang memahaminya seperti itu ya. Kayak ene contoh seperti ini, Allah tidak menilai manusia di mata Allah ya. Nah, di mata Allah semua manusia itu sama. Nah, ini adalah sebuah istilah di mata Allah. Berarti Allah punya mata. Nah, itu bukan berarti seperti itu, paham ya? Bukan berarti Allah itu punya mata seperti kita, enggak. Itu hanya sebuah pengistilahan saja.
Ya, ya soalnya bagaimana? Soalnya awake dhewe iki nggak ngerti. Wallahu a'lam, seperti itu loh. Nggak ngerti bagaimana wujudnya Gusti Allah tuh, nggak paham. Tapi yang jelas Allah itu wujud gitu. Ya. Ada istilah-istilah seperti itu di mata Allah. Ya, kan? Nah itu seolah-olah kita memikirkan Allah itu punya mata. Ya, seperti itu. Tapi ya awake dhewe ku nggak perlu nggak usah mikir apa jenenge berarti Allah seperti dengan manusia punya mata, tangan dan sebagainya, itu nggak usah difikirkan yang seperti itu hanya sebuah istilah. Ya, karena Allah itu bukan kita, Allah itu bukan makhluk, Allah itu Tuhan, seperti itu. Dan wujudnya Allah itu jelas beda dengan wujudnya makhluk, dengan wujud kita. Sesuatu yang baru, ya itu semuanya adalah makhluk. Nah Allah itu bukan sesuatu yang baru. Allah itu sejak dahulu nggak ada permulaannya sama sekali. Ya. Makanya Allah itu bukan dikatakan makhluk, karena bukan sesuatu yang hadis, bukan sesuatu yang baru. Paham ya? Dan yang kemarin dikatakan nusamillaha syai'an la kal asya' wa dzatan an jihati siti kholi. Dan dikatakan juga Allah itu tidak mempunyai arah 6, ya. Arah kanan, arah kiri, arah atas, bawah, depan, belakang, itu arah 6. Dan Allah itu enggak punya arah seperti itu. Nah, kita kan cara kita membayangkan kan sangat sulit. Nah, seperti itu kan. Tapi wallahu alam, intinya awake dhewe yakin wujud bahwasanya Gusti Allah itu ada, wis seperti itu saja. Yakin, harus yakin saja. Paham ya? Ini contohnya seperti ini ya. Ini adalah sebuah spidol ya. Spidol ini wujud. Saman yakin kalau spidol ini ada yang membuat? Yakin. Kenapa kok saman yakin spidol ini ada yang membuat? Karena wujud, gitu. Karena spidol ini wujud, dan sesuatu yang wujud itu pasti ada yang membuat. Apa saman tahu wajah yang membuat spidol ini? Tidak. Nah, iya. Seperti itu. Jadi alam ini wujud, ya. Bumi ini wujud. Nah, sesuatu yang wujud itu pasti ada yang membuat. Nah, seperti itu. Nah, itu pasti ada yang membuat, tapi kita tidak tahu siapa wujud, bagaimana wujudnya orang yang membuat seperti itu. Tapi yakin bahwasanya ada yang membuat, kan seperti itu. Jadi ya wis ngono kuwi. Kabeh alam, ya, langit bumi membuat. Dan yang membuat itu pasti wujud, kan seperti itu ya. Kita wujud saja ya, kita hidup saja, ini kita nggak ngerti bagaimana prosesnya wujud kita. Meripat bisa melihat, kita nggak tahu bagaimana proses melihat mata kita, ya kan? Lidah bisa merasakan bagaimana proses kok bisa merasakan itu bagaimana. Nah, kita nggak ngerti itu. Nah ya, ngono dulu. Nah, mata bisa melihat, itu prosesnya bagaimana? Kok bisa melihat? Nah, itu kabeh sing gawe Gusti Allah. Ya. Tangan bisa bergerak, ya. Meripat bisa kedep. Nah, awake dhewe nggak ngerti. Jantung bisa berdetak. Kita itu masih hidup. Bagaimana proses kita hidup itu bagaimana? Kan nggak ngerti. Ya, seperti itu. Tapi yo kita yakin, gitu. Kita yakin ini semuanya ini pasti ada yang membuat. Kan seperti itu. Gak mungkin awake dhewe moro-moro wujud nang dunya iki, moro-moro wujud. Orang mungkin.
paham ya? Dan ketika kita wujud kemudian kita diberi kenikmatan oleh Allah, nah ini kabeh sing bagi ya Gusti Allah. Masalah rezeki barang itu kabeh wis dibagi, wis diatur karo Gusti Allah. Nah seperti itu. Sak dunya kabeh, sak dunya sak ares sak nang akhirat barang kabeh sing apa jenenge sing ngrajai di satu Tuhan, yaitu Gusti Allah. Seperti itu.